Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya baik ya? Alhamdulillah dalam keadaan baik ya. Ya, tetap semangat walaupun pembelajaran jarak jauh. Masih semangat? Mengikuti pembelajaran? Semangat, Bu. Ya, Semangat, Bu. semangat, Bu. Semangat, Bu. Ya, jangan lupa absen. Ya, ini mungkin sambil nunggu temennya. Jangan lupa absennya di WA grup ya. Linknya diisi, absensinya diisi. Untuk kita mulai, marilah kita berdoa berdasarkan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, masih ingat pembelajaran minggu kemarin? Masih. Sumber daya alam pertambangan. Sumber daya alam pertambangan. Ya, sumber daya pertambangan. Sekarang apa kira-kira? Kelautan. Bagus Nisa. Bu Novi mau. Bagus. Kita akan membahas hari ini potensi dan persebaran sumber daya kelautan. Ya, kelihatan ya? Kalian tahu peta apakah ini? Indonesia. Indonesia. Nah, Indonesia ya benar. Coba kamu bandingkan wilayah daratan dengan lautan. Lebih luas mana? Daratan atau lautan? Lautan. Ya. Lebih banyak lautan ya negara kita. Ya. Dari data yang Bu Novi tampilkan, luas lautan yang terluas itu apa? Indonesia. Indonesia, Bu. Indonesia. Bu. Indonesia, Bu. Kenapa? Yang keras? Indonesia. Ya. Indonesia bahwa kita luas ya, bahwa lautan yang ada di Indonesia itu sangat luas. Yang mana potensi dari lautan itu sangat banyak. Tuh. Kemudian ya, untuk tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi potensi dan sebaran sumber daya pertambangan. Yang kedua, peserta didik dapat menguraikan pengolahan sumber daya alam pertambangan di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang memiliki wilayah laut paling luas karena ternyata 2/3 wilayah Indonesia merupakan laut, sehingga Indonesia memiliki potensi sumber daya laut yang tinggi. Kira-kira apa saja potensi sumber daya laut Indonesia dan bagaimana pengolahan selama ini ya? Silakan amati video berikut ini. Indonesia, negeri kepulauan dengan 2/3 luas lautan lebih besar daripada daratan, dan garis pantai terpanjang kedua di dunia dengan 95.200 km. Potensi kekayaan laut Indonesia sungguh luar biasa. Perikanan tangkap, perikanan budidaya, industri pengolahan hasil perikanan,
bioteknologi kelautan, energi dan sumber daya mineral atau ESDM, pariwisata bahari, sumber daya wilayah pulau-pulau kecil, dan masih banyak lagi ragam potensi yang dimiliki Laut Indonesia adalah berkah Tuhan yang tiada tara untuk dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyatnya. Namun, faktanya sungguh miris. Alih-alih bisa menjadi penggerak ekonomi bangsa, kontribusi Laut Indonesia terhadap produk domestik bruto atau PDB nasional masih di bawah 30%. Padahal, potensi ekonomi sektor kelautan di Indonesia diperkirakan sekitar 1,2 triliun dolar AS per tahun. Apa yang kamu bisa lihat di video itu yang kalian tonton? Isinya tentang apa? Pengelolaan kekayaan laut yang belum optimal, Bu. Permasalahan di dalam video itu kalian sudah tahu tadi bahwa lautannya lebih luas daripada daratan, sehingga memang potensi kekayaan di Indonesia itu sangat banyak, tetapi masih belum optimal. Bagaimana cara mengoptimalkan? Nah, dari situ silakan kalian diskusikan dengan kelompok kalian, LKPD yang ibu berikan sebelum kalian melakukan diskusi. Langkah pertama lakukan sebentar lagi adalah mencari literasi tentang permasalahan yang sudah yang ada tadi. Kemudian kalian berdiskusi, masuk ke grup WA masing-masing. Silakan kalian sama temannya untuk mendiskusikan LKPD yang ibu berikan menggunakan WA grup. Silakan kelompok mana yang akan presentasi duluan? Bu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rizka, perwakilan dari kelompok 3. Hasil kerja kelompok ini. Pertanyaannya, di Indonesia dan di Situbondo kaya dengan sumber daya kelautan, tetapi banyak nelayan yang masih di bawah garis kemiskinan. Apa yang menjadi faktor penyebab dari permasalahan tersebut? Kemiskinan yang terjadi pada nelayan di Indonesia dan di daerah itu sendiri disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor teknis juga ikut menyebabkan kemiskinan pada nelayan. Secara teknis, pendapatan nelayan tergantung pada nilai jual. Silakan ditanggapi atau ditambahkan hasil diskusinya kelompoknya. Silakan Winda. Berikan tanggapan yang dipresentasikan oleh Rizka. Saya setuju dengan pendapat Rizka, hanya ingin menambahkan contoh dari faktor modal, yaitu mahalnya harga BBM dan perbekalan logistik. Presentasi beberapa kelompok. Kalian sudah tahu luas dari laut di Indonesia itu sangat luas. Jadi permasalahan yang Bu Novi berikan itu kenapa yang kekayaan alam, kekayaan laut yang ada di Indonesia itu masih belum mencukupi atau dari segi perekonomian nelayan kita. Banyak sekali faktor-faktor. Jangan lupa nanti kalian menuliskan refleksi
ya di grup. Silakan kalian tuliskan refleksi di WA grup. Ya, apa yang kalian dapat, apa yang dapat kalian pelajari untuk hari ini. Untuk pembelajaran minggu depannya, kita akan mempelajari sumber daya pariwisata. Jangan lupa nanti dibuka akun Quivernya dan kemudian dikerjakan tugasnya atau tesnya. Di sana ada tugas, ada pilihan ganda, ada 10 soal. Silakan kalian kerjakan. Paham? Baiklah anak-anak, untuk menutup pembelajaran hari ini kita tutup dengan berdoa. Marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk pelajaran hari ini Gunung dicukupkan. Sekian dan terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.